Mohon izin bertanya, Pak. Katakanlah jalan khusus tambang. Jika ada orang umum menempuh jalan tersebut dan terjadi benturan atau kecelakaan fatality, itu bagaimana, Pak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka ke Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di halaman 11, tepatnya di poin C3. Di sana disebutkan bahwa hanya pekerja tambang atau orang yang diberikan izin oleh kepala teknik tambang yang dapat memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oke, nah kemudian di poin C4 dan C5 di sana disampaikan bahwa apabila seseorang diizinkan oleh KTT yang bukan pekerja tambang, diizinkan oleh KTT memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan, maka keselamatan orang itu dan juga keselamatan penggunaan jalan itu menjadi tanggung jawab KTT. Intinya adalah begitu seseorang yang bukan pekerja tambang dikasih izin KTT, itu artinya tanggung jawab keselamatan orang itu dan juga penggunaan jalan itu diambil alih oleh kepala teknik tambang. Artinya dengan kata lain sebenarnya masyarakat bukan kategori pekerja tambang. Nah, maka masyarakat dapat memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan apabila diizinkan oleh kepala teknik tambang. Itu yang pertama, sahabat dunia tambang kita. Nah, kembali ke pertanyaan, tiba-tiba seseorang atau masyarakat memasuki jalan tambang dan celaka, misalnya. Nah, ini kita ubah sedikit pertanyaannya ya. Kita lengkapi sedikit. Apakah ini kategori kecelakaan tambang? Nah, untuk mengetahui ini kecelakaan tambang atau bukan, maka mari kita buka Kepmen SDM 1827 tahun 2018 lampiran 3, tepatnya di halaman 146. Ya, ada 5 kategori atau 5 kriteria yang harus dipenuhi sehingga sebuah kecelakaan dikategorikan sebagai kecelakaan tambang. Nah, yang pertama benar-benar terjadi. Artinya tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada rekayasa di sana. Ya, tidak ada unsur kriminal kira-kira begitu. Dan kalau masyarakat masuk ke jalan tambang ya tentu dia tidak merencanakan dong, saya mau masuk dulu ke jalan tambang itu supaya nanti saya celaka. Kan tidak mungkin begitu. Artinya kriteria yang pertama terpenuhi. Kemudian kriteria kedua adalah kecelakaan tersebut atau yang menjadi korban adalah pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Nah, maka bisa dua di sini. Kalau masyarakat tadi masuk jalan tambang padahal tidak diberikan izin oleh KTT, maka otomatis kecelakaan itu bukan kecelakaan tambang. Karena salah satu dari 5 kriteria tadi tidak dipenuhi, maka kesimpulannya kecelakaan itu bukan kecelakaan tambang. Nah, taruhlah misalkan masyarakat itu dikasih izin oleh KTT. Berarti memenuhi kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, kecelakaan itu terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan atau berhubungan dengan aktivitas pertambangan. Nah, masyarakat itu lewat jalan tambang karena dia mau menuju ladangnya misalnya. Maka tidak ada urusan dengan kegiatan usaha pertambangan. Maka kriteria yang ketiga tidak dipenuhi, maka tidak usah dilanjutkan lagi ke kriteria keempat, kelima, kesimpulannya kecelakaan itu bukan kecelakaan tambang. Nah, akan tetapi sahabat dunia tambang kita, walaupun status dari kecelakaan itu bukan kecelakaan tambang, tetap harus diinvestigasi. Ya, supaya ketemu penyebab yang sebenarnya, supaya nanti bisa dicegah di kemudian hari. Karena kecelakaan yang bukan kategori kecelakaan tambang pun bukan berarti boleh terjadi. Harus kita cegah juga. Lah terus bedanya apa kecelakaan tambang dengan bukan kecelakaan tambang? Nah, kalau statusnya kecelakaan tambang, maka dia akan masuk statistik kecelakaan perusahaan. Masuk perhitungan FR, SR, frequency rate atau severity rate yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pengelolaan keselamatan. Berbeda dengan kalau bukan kecelakaan tambang. Dia tidak masuk statistik, artinya tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan keselamatan dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi sekali lagi, kalau masyarakat masuk ke jalan tambang kemudian celaka, entah itu diberikan izin atau tidak, itu bukan kecelakaan tambang. Tapi bukan berarti bukan kecelakaan tambang kita cuekin, tidak.
Harus diinvestigasi, ketemu penyebab, dilakukan perbaikan, sehingga kecelakaan yang sama atau mirip tidak terjadi di kemudian hari. Baik, seperti itu sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah menjawab. Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya.